Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad mengatakan bahwa ilmu yang paling penting untuk menjadikan seorang itu menjadi kaya adalah ilmu marketing. Jadi di bukunya diceritakan seseorang akan sulit menjadi kaya apabila dia tidak mempunyai, tidak belajar, dan praktekkan ilmu marketing. Bisa saja orang bisa kaya raya tanpa ilmu marketing, tapi orang kaya itu akan bisa jauh lebih kaya apabila dia bisa menguasai ilmu marketing. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita seorang pelukis namanya Vincent van Gogh, ya. Dia adalah seorang pelukis ternama sepanjang sejarah. Tahukah teman-teman, selama dia hidup benar-benar sangat miskin. Ya, dia tidak pernah bisa menjual satupun koleksi lukisannya, saking dia tidak bisa menjual karena dia tidak punya ilmu marketing gitu. Sampai-sampai dia selama hidupnya itu benar-benar hidup sendiri, tidak punya pendamping. Bahkan dia pernah mencoba untuk mencari seorang pendamping, ya, tapi ditinggalin sama pendampingnya, sama pacarnya gitu. Dan sampai akhirnya dia menyukai seorang pelacur, ya. Pelacur itu pun sampai menolak, dan akhirnya Vincent van Gogh ini sampai nekat memotong telinganya dan mengirim potongan telinganya ke si pelacur itu demi untuk membuktikan cintanya ke si perempuan pelacur itu. Tapi apa yang terjadi? Si pelacur itu bukannya menerima cintanya Vincent van Gogh, tapi malah ketakutan, ya kan? Dan akhirnya singkat cerita Vincent van Gogh ini meninggal dunia. Karena apa? Karena kemiskinan gitu. Tapi sekarang sih lukisannya sudah terkenal dan bisa terjual dengan puluhan miliar ya. Tapi apa yang dilakukan Pablo Picasso? Pada saat itu dia mengadakan conference, mengumumkan dia akan mengadakan pameran di sebuah hotel waktu itu. Dan dia mengundang orang-orang yang statusnya tinggi ya, seperti gubernur, pejabat, dokter, sampai artis gitu kan. Dan di pameran itu Pablo Picasso bertanya kepada salah satu dokter. Dia bertanya apa yang membuat dia suka dengan lukisannya si Pablo ini, dan kira-kira Anda berani bayar berapa untuk hasil karya lukisan si Pablo ini. Karena dia berpikir, wah, yang saya tanya adalah orang yang status sosialnya tinggi gitu kan. Otomatis dokter itu memberikan nilai yang luar biasa dan memberikan harga yang fantastis. Nah, dari situ Pablo Picasso mengatakan bahwa lukisannya tidak punya banyak, hanya satu waktu itu. Akhirnya dilelang dengan start harga awal yang diberikan si seorang dokter tadi, harga tinggi. Dan sampai akhirnya beberapa orang seperti pejabat, artis berani untuk memberikan harga tinggi untuk lukisan si Pablo Picasso ini, ya. Jadi di sini singkat ceritanya adalah seorang pelukis, yang satu tidak bisa menjual dan tidak punya ilmu marketing, dan yang satu lagi jago banget ilmu marketingnya gitu, kayak gitu ya. Jadi di sini teman-teman di sini yang biasa bilang saya nggak bisa jualan, saya gaptek, itu sebenarnya mindset, balik lagi ke mindset gitu. Jadi pada saat di awal kita bilang bahwa berjualan itu adalah mudah, berjualan itu adalah menyenangkan, ya kan? Apalagi pada saat terima profit, keuntungan, itu akan sangat menyenangkan gitu. Jadi tidak ada sebetulnya orang yang jualan itu berbakat. Semua itu bisa dilatih, semua bisa dipelajari selama kita mau belajar, terutama di bidang marketing, ya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman yang tadinya tidak bisa jualan ataupun minder jualan. Gak usah malu, karena 9 dari 10 rezeki itu ada di perniagaan atau perdagangan. Makanya kenapa pengusaha selalu lebih kaya, selalu hidupnya lebih mapan dibanding seorang karyawan gitu. Tapi balik lagi ke persepsi masing-masing ya. Otomatis kalau kita ditanya memilih pengusaha atau karyawan, semua orang pasti ingin menjadi pengusaha. Tapi mindsetnya betulin dulu gitu. Dengan kita membetulkan pola pikir kita, ya kan, merubah pola pikir kita
yang tadinya kita selalu berpikir sulit sesuatu, itu kita pikir positif dulu gitu. Wah, bisa dipelajari kok, ini mudah kok. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu. Semoga pelajaran yang dari 20 case tadi juga bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa mulai belajar berjualan ya. Mau itu berjualan offline atau jualan online, otomatis kalau teman-teman yang tadinya hanya jualan offline terus belajar menjadi penjual online, otomatis kalian bisa lebih menjangkau customer lebih banyak lagi dan punya keuntungan lebih banyak lagi gitu ya. Semoga menginspirasi teman-teman. Selamat pagi.